Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Ibu Feb Amni Hayati, pada e-learning kewirausahaan pertemuan ke-6 dengan judul pengembangan motivasi berprestasi. Di dalam materi kali ini mungkin saya akan menjawab mengapa seseorang berwirausaha atau mengapa seseorang ingin menjadi pengusaha. Mungkin dari jargon-jargon yang sering kalian dengar bahwa seseorang berwirausaha itu tujuan utamanya adalah untuk agar mempunyai kebebasan finansial atau kebebasan waktu gitu ya. Artinya kita selalu beranggapan bahwa seorang pengusaha itu pasti mempunyai uang yang tidak terhingga atau juga mempunyai waktu luang yang banyak gitu ya. Dari teorinya kita akan belajar bahwa seorang berwirausaha itu karena ada motivasi. Ada dua hal yang mendorong seorang ingin berwirausaha, yaitu keinginan agar kebutuhannya terpenuhi, dan kedua adalah keinginan untuk berprestasi. Kita akan definisikan sedikit. Yang disebut sebagai motivasi adalah motif yang menghasilkan mobilisasi energi atau semangat yang menguatkan seseorang, perilaku seseorang untuk melakukan sesuatu. Sedangkan prestasi adalah tindakan untuk melakukan sesuatu yang lebih baik dan efisien dibandingkan sebelumnya. Oke, sedikit saja ini tentang sebuah teori motivasi yang dipengaruhi oleh kebutuhan. Salah satu teorinya dikemukakan oleh Maslow ya. Jadi tadinya ada sebelumnya kita berbicara tentang mengapa seseorang ingin berwirausaha. Salah satunya adalah keinginan untuk memenuhi kebutuhannya. Terus kita tanya kebutuhannya apa saja sih sebenarnya gitu. Nah, maka Maslow memberikan teori tentang tingkatan-tingkatan kebutuhan. Yang pertama adalah kebutuhan fisik, yaitu makanan, minuman, tempat tidur, rumah atau pakaian ya. Kemudian kebutuhan di atasnya adalah kebutuhan rasa aman, yaitu keamanan, keteraturan, dan stabilitas. Yang ketiga di atasnya lagi adalah kebutuhan sosial, yaitu afeksi, relasi, kemudian keluarga, dan lain-lain ya. Kemudian yang keempat adalah kebutuhan akan penghargaan, yaitu pencapaian, status, tanggung jawab, dan juga reputasi. Yang tertinggi itu adalah pencapaian kebutuhan aktualisasi diri, yaitu pengembangan diri, pemenuhan ideologi, dan lain-lain. Selanjutnya tadi kita bicara juga bahwa mengapa seseorang ingin melakukan kewirausahaan atau ingin menjadi wirausahawan, yaitu salah satunya adalah dorongan untuk berprestasi. Nah, di sini kita ingin membedakan atau ingin melihat apa sih pendorong prestasi gitu ya. Nah, yang sebagai pendorong prestasi ini ada dua, yaitu intrinsik yang berasal dari diri sendiri dan ekstrinsik yang berasal dari di luar diri sendiri. Yang berasal dari dalam diri sendiri yaitu ada kemampuan, usaha, mood, dan kesehatan. Kemudian ekstrinsik yang dari luar itu ada kesulitan tugas, nasib baik, mungkin pertolongan orang lain. Itu berasal dari diri sendiri. Mungkin pelajaran apa yang bisa kita ambil dari sini, yaitu yang intrinsik itu adalah sepenuhnya menjadi tanggung jawab dan juga menjadi sesuatu yang bisa dikendalikan oleh diri kita. Sedangkan yang ekstrinsik itu mungkin tidak seluruhnya bisa kita kendalikan. Oleh karena itu kita harus fokus atau lebih fokus pada peningkatan kemampuan atau peningkatan pendorong prestasi dari sisi ekstrinsik. Oke, misalnya mood gitu. Siapa yang bisa mengelola mood kita? Bukan ekstrinsik atau bukan di luar diri kita, tetapi mood dikelola oleh diri kita sendiri. Nah, di sini ada 7 karakter kewirausahaan atau calon-calon wirausahawan gitu ya. Calon-calon pengusaha gitu. Nah, di sini disebutkan ada ini rangkuman dari seluruh modul yang ada ya, nanti kalian baca juga. Yang pertama adalah seorang pengusaha itu bersifat atau mempunyai karakter inisiatif dan asertif. Proaktif dia. Inisiatif itu memiliki ide, sedangkan asertif itu adalah mempertahankan ide jika berhadapan dengan orang lain. Dia tahu orang lain harus seperti apa dan dia harus tahu dia seperti apa gitu ya. Jadi asertif itu lebih cenderung kepada rasa percaya diri, ketika dia tahu apa yang harus dia lakukan dan kemukakan di depan orang lain gitu ya. Jadi
kepercayaan diri dengan tetap memperhatikan ataupun menghargai orang lain. Kemudian yang kedua adalah berorientasi pada prestasi. Jadi di sini disebutkan bahwa seseorang pengusaha itu orientasinya adalah prestasi atau sesuatu yang lebih baik. Kemudian yang ketiga berorientasi pada mutu, berarti segala yang sesuatu yang dilakukan itu tidak asal-asalan gitu ya. Kemudian yang keempat direncanakan sistematis, tidak hanya karena kepepet gitu ya. Kemudian yang kelima adalah dapat melakukan pemantauan dan evaluasi. Seorang wirausahawan itu akan belajar banyak terhadap kegagalan. Kalau kata beberapa motivator itu adalah habiskan jatah kegagalan di masa muda ya, itu karena kita setiap pengusaha itu butuh pengulangan atau butuh pengalaman gitu ya, pembiasaan, pengalaman dari segala sesuatu sampai dia mencapai hasil yang terbaik. Kemudian yang keenam adalah berkomitmen terhadap pekerjaan. Yang ketujuh adalah selalu menjaga hubungan baik. Jadi kalau bagi pengusaha hubungan baik itu adalah sesuatu yang sangat penting. Di sini saya memberikan bagan sederhana gitu ya, ada why, how, dan what gitu. Nah, seorang pengusaha akan berpikir dari dalam dulu, why ya, kemudian how dan what. Jangan kebalik, bukan dari what-nya dulu, how baru why gitu ya. Nah, ini mungkin kita bisa terjemahkan ada di sini bahwa seorang pengusaha atau calon wirausahawan itu harus berpikir kenapa saya harus melakukan itu gitu ya. Why dulu. Jadi kalau kita berpikir akan jualan apa dulu, maka nanti suatu saat akan mentok gitu. Tapi kita berpikir mengapa saya harus melakukan itu, bagaimana, dan kemudian apa yang harus saya lakukan ya. Nah, di sini ada rencana strategisnya, nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Yang harus dirancang pada rencana strategis yaitu kalian harus tetapkan tadi why-nya, tujuannya, kenapa saya melakukan itu dan sampai di mana saya harus melakukan itu gitu ya. Kemudian ruang lingkupnya apa, jadi bagaimana ruang lingkupnya apa, kontribusinya apa, kemudian kebutuhan SDM-nya seperti apa, dan waktunya seperti apa gitu ya, waktu yang dibutuhkan kapan dan saya punya waktu enggak. Dan selanjutnya adalah apa yang harus saya lakukan dalam berwirausaha. Apakah mau bikin ketupat, apakah mau bikin peyek gitu ya, apakah bikin keripik atau mungkin bikin baju, jas dan lain-lain. Oke, mungkin dari pertemuan ini cukup sekian dari saya. Mudah-mudahan dapat memberikan pengertian sedikit tentang bagaimana seseorang mempunyai dorongan untuk berwirausaha. Sampai ketemu pada e-learning berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.